Nah, sama nanti tentu karena tadi satu kesatuan ya, ada bedanya di infrastruktur kalau yang sekarang di audit aplikasi. Nah, karena kalau misalnya audit aplikasi itu tadi definisinya yang mana aplikasi itu kan ada umum dan khusus. Jadi kalau infrastruktur tadi ada yang nasional, ada IPPD. Kalau sekarang aplikasi itu ada yang umum dan khusus. Nah, konteksnya kalau aplikasi umum ini di level nasional, nanti kalau aplikasi khusus, nah itulah yang nanti akan ada di lingkungan Bapak dan Ibu, yaitu di IPPD. Dan ini ordernya sama, 1 kali dalam 2 tahun. Jadi kalau membedakan aplikasi umum itu setahun 1 kali, kalau untuk aplikasi khusus itu bisa 1 kali dalam 2 tahun. Dan tetap dikoordinasikannya kepada teman-teman di BRIN. Ini tadi juga sudah disinggung ya Bapak Ibu ya, jadi ada di alamat yang sudah ditunjukkan tadi, bedanya yang ini adalah untuk aplikasi, kalau yang tadi adalah untuk infrastruktur. Nah, kebijakan umumnya sama, menggunakan kebijakan di PM Kominfo nomor 16 2022 begitu. Kemudian tadi kalau di sini yang diwarnainya, nah sekarang di sebelah kanan. Nah, kalau kita cermati dari audit aplikasi yang disampaikan di dalam paparannya BRIN, bahwa yang pertama sama ya, pelaksananya itu bisa dari latih pemerintah atau BPPT, pelaksananya di internal IPPD itu oleh auditor internalnya, begitu ya. Nanti kalau sudah menuju level 4 ada latih terakreditasi, dan apa yang menjadi objek khusus untuk Bapak dan Ibu lakukan adalah di aplikasi khusus SPBE-nya. Jadi aplikasi untuk pelayanan publik spesifik. Nah, ini yang diharapkan menjadi isu prioritas, apalagi kalau berhubungan dengan data-data yang open to public begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi ada hubungan dengan pelindungan data pribadi begitu, undang-undang terbaru untuk pelindungan data pribadi PDP. Nah, tentu ini yang harus disiapkan dalam 1 kali 2 tahun IPPD melaksanakan. Jadi kalau yang 2022 sudah mau dilaksanakan lagi 2023 boleh. Sekurang-kurangnya sudah dilakukan di 2022. Tapi harapan kami sih setiap tahun kalau berbicara aplikasi karena mungkin banyak begitu ya. Kalau bisa direncanakan di dalam peta rencana itu setiap tahun selalu ada kegiatan audit aplikasi. Nah, nanti apa saja yang menjadi objek di aplikasi khusus yang akan dievaluasi dari mulai probisnya, kemudian arsitektur aplikasinya, kemudian arsitektur data dan informasi, serta arsitektur SDM. Nah, tentu kalau berbicara probis, aplikasi data dan informasi, jangan juga Bapak dan Ibu melupakan amanat dari arsitektur SPB nasional yang sudah mendefinisikan referensi. Jadi ada RAB untuk referensi arsitektur bisnis, di situ sudah dipetakan ada sektor dan urusan. Kemudian ada yang namanya di aplikasi itu RAL begitu ya, ada referensi arsitektur aplikasi, itu RAA maksud saya. Jadi nanti di situ ada aplikasi umum, aplikasi khusus begitu. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan RAD, referensi arsitektur data. Ada data pokok, data tematik begitu ya, ada data topik, ada data subtopik. Nah, itu yang nanti harus disiapkan kesesuaiannya, termasuk tadi arsitektur SDM. Kalau berbicara di pengelolaan manajemen SDM tadi, karena di sini juga kan ada 8 area manajemen. Salah satunya kalau bersinggungan dengan audit aplikasi ada di area kompetensi SDM. Tadi ada di proses bisnis, ada di data, ada di aplikasi, ada di infrastruktur. Nah, itu tentu harus sinkron ya Bapak Ibu ya. Agar apa? Audit aplikasi ini sesuai dengan juga amanat pelaksanaan 8 area manajemennya. Termasuk juga sesuai dengan amanat menjadi turunan yang sinkron dengan arsitektur SPB nasionalnya. Nah, ini yang nanti akan jadi objek di aplikasi khusus yang diaudit oleh teman-teman BRIN pada saat kita memohonkan proses pelaksanaannya dikoordinasikan kepada BRIN dengan bantuan pemanfaatan audit tools-nya begitu ya yang sudah disiapkan. Nah, tentu ini juga sama, jadi level 1 kalau kita melaksanakan tanpa perencanaan yang tertuang di peta rencana, kemudian belum ada pedoman. Level 2 ya berarti sudah selaras dengan apa yang
diamanatkan di dalam peta rencana, sudah ditunjukkan ada audit terkait aplikasi, tadi kalau di 29 ada audit tentang infrastruktur, kemudian hanya sebagian hal pokok teknis saja, misalnya yang sudah dilaksanakan untuk pemenuhan pelaksanaan auditnya. Dan belum ada pedoman, begitu ya. Kalau level 3 ya berarti sesuai dengan tadi pedoman yang diamanatkan di dalam audit tools-nya, itu sudah terpenuhi, termasuk seluruh hal pokok teknis yang tadi dimintakan, begitu ya. Jadi kalau sudah dikoordinasikan dan pelaksanaannya terkawal oleh BRIN, ya kita meyakini bahwa Bapak dan Ibu nanti bisa dinilai tingkat kematangannya sudah berada di level 3, apapun dari hasil pelaksanaan audit terhadap aplikasi tersebut. Nah, ini yang harus dipastikan, jadi ketentuan-ketentuan teknis, baik itu pemanfaatan tools-nya, kertas kerjanya, itu yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam BRIN gitu. Dan untuk menuju ke 4 seperti tadi juga sama, polanya harus disupport oleh auditor eksternal. Jadi kalau memang belum ada, belum bisa dibantu oleh BRIN, ya mungkin kita mentok sementara di pelaksanaan audit ini levelnya masih di level maksimal di level 3 kalau memang belum bisa tersedia hal pokok teknis yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh auditor eksternal. Dan otomatis karena belum 4 ya agak sulit untuk bisa menuju ke level 5 begitu ya. Dan ini juga sama tadi ya, kebijakan umumnya di Perkominfo 16, kemudian ini yang sedang kita tunggu untuk standar audit infrastruktur termasuk juga standar audit aplikasi begitu. Kemudian ini web yang tadi juga sudah disinggung, Bapak dan Ibu bisa mengunduh. Nah, contohnya di sini kalau ditanya apa kriteria yang akan dinilai. Nah, kalau tadi di indikator 29 itu di nomor 9, kriteria audit infrastruktur, sedangkan kalau untuk di indikator 30 berarti akan ada kriteria penilaian untuk audit aplikasi. Dan beberapa teman-teman di pemerintah daerah, pemerintah kota gitu ya, kementerian, saya rasa sudah ada yang punya pengalaman bagaimana kalau misalnya sudah melaksanakan audit, apa yang perlu disiapkan, mungkin bisa sharing di forum-forum yang bisa difasilitasi begitu ya, untuk forum berbagi pengetahuan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh panduan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BRIN. Nah, ini juga contoh tadi ya, aplikasi sudah ada laporan hasil auditnya Bapak Ibu.